Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Perkenalkan diri, nama saya Yosef Purba SPD. Saya bekerja di SMP Negeri 1 Setas Berita sebagai kepala sekolah. Di sekolah saya ada program dan capaian peningkatan mutu sekolah menuju sekolah unggulan nantinya. Oke. Yang pertama adalah standar pelayanan sekolah. Di sini ada 7 yang kita lakukan di sekolah kita ini, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru, begitu juga untuk operator ada untuk dapodik, begitu juga untuk siswa yang bermasalah, untuk memenuhi kebutuhan murid itu ada kita berikan pembelian dari dana BOS, yaitu membeli buku pokok. Yang selanjutnya buku literasi untuk kebutuhan perpustakaan, ada ruang UKS, ada ruang OSIS, ada kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita, akademik dan non akademik. Begitu juga kita bekerja sama dengan komite sekolah. Itu yang kita lakukan standar pelayanan di sekolah kita. Yang berikutnya ini data peserta didik, guru dan tenaga kependidikan. Jumlah peserta didik kita mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 ada 320. Untuk guru ASN P3K, non ASN ada 28. Untuk tenaga kependidikan ASN P3K paruh waktu, non ASN itu ada berjumlah 5. Inilah keadaan kondisi dari sekolah saya yang saya pimpin. Selanjutnya adalah bagaimana program yang saya lakukan di sekolah ini ada 8. Yang pertama yang ada hubungannya dengan penggunaan dana BOS, yaitu di bidang sarana prasarana ada 8. Ada pemeliharaan ruang kelas, kedua pengadaan fasilitas pembelajaran, pengadaan peralatan TIK, pemeliharaan fasilitas sekolah, pengadaan buku, perawatan perpustakaan, begitu juga untuk kelengkapan KS, pengadaan sarana kebersihan. Semua itu kita gunakan. Yang 8 item ini itu tertuang dalam RKAS atau dana BOS. Walaupun tidak saya uraikan berapa jumlah pembelian per itemnya, tetapi di RKAS itu ada Bapak dan Ibu di sekolah kita, dan itu kita tempelkan di di mading. Selanjutnya bagaimana mengimplementasikan digitalis sekolah dan pembelajaran ini. Guru-guru yang ada di sekolah saya itu telah menggunakan teknologi IT dalam proses pembelajaran. Ini adalah mempermudah guru untuk menyampaikan materi, begitu juga si anak lebih cepat dan lebih fokus dan lebih tertarik untuk melihat yang disampaikan kepada si anak didik. Ada 4 di sini. Yang pertama untuk membagi rapot itu kita sudah pakai e-rapot, ada komputer slide, internet, proyektor dalam pembelajaran itu sudah saya sampaikan tadi. Baru ada asesmen berbasis komputer dan internet. Nah, kita ada kegiatan TKA pengganti kemarin itu ada NBK, kita ada TKA, baru ada WSN online dan lain-lainnya. Ya kita menggunakan lab komputer yang ada di sekolah kita Bapak dan Ibu. Yang berikutnya penggunaan papan interaktif digital yang telah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, dan ini kita telah menerima ada 1, dan ini kita pakai kepada siswa, dan itu di situ semua fitur-fitur sudah ada dan lengkap. Itulah implementasi yang kita laksanakan di sekolah kita. Selanjutnya adalah pengembangan sekolah. Pengembangan sekolah ini ada 8 standar, ada pengembangan kurikulum, tenaga guru dan teknik, SAPRAS, digitalisasi sekolah, pengembangan prestasi siswa, penguatan karakter peserta didik, begitu juga pengembangan kemitraan, peningkatan manajemen sekolah yang di kegiatan program itu sudah ada di sini. Yang pertama contoh 1 untuk kurikulum, pengembangan kurikulum, kita telah menggunakan kurikulum Merdeka yang penekanannya adalah pada berbasis literasi dan numerasi agar nilai TKA untuk kedepannya semakin baik. Di sini sudah terurai di program saya. Selanjutnya adalah program unggulan sekolah. Apa yang diunggulkan di sekolah saya ini? Ini program saya untuk berikutnya, dan semoga tercapai sehingga nanti sekolah saya yang saya pimpin ini semakin baik dan semakin unggul. Ada 4 di sini. Yang pertama program literasi dan numerasi itu kita lakukan di sekolah kita ini pada waktu setelah kegiatan kebaktian, kita waktu pakai 15 menit
untuk kegiatan literasi dan numerasi. Baru ada penguatan karakter. Di sini ada 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Sehingga si anak itu mengerti, tahu bagaimana karakter yang baik. Tetapi itu dari yang kita sampaikan, kita membuat contoh kepada mereka. Yang berikutnya peningkatan prestasi akademik. Di sini ada ekstra-ekstra yang kita buat di sekolah ini, dan itu semua ditampung oleh dana BOS. Baru yang keempat, program peningkatan prestasi non akademik. Ini di luar dari akademik tadi, seperti kegiatan-kegiatan olahraga. Kita ada drum band, pramuka, ada PMR dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kelima, program digitalisasi sekolah. Ini penggunaan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu penggunaan IT oleh Bapak dan Ibu guru mengajar. Yang kedua, program sekolah sehat dan peduli lingkungan. Di sini adalah gerakan sekolah bersih dan hijau. Ini kita tanamkan kepada peserta didik agar tahu dia membuang sampah ke tempat sampah yang telah kita sediakan. Baru yang berikutnya ada program asing atau bahasa daerah, English Day dengan Batak Day. Ini kita buat jadwal tertentu pada minggu-minggu, hari apa kita pakai, itu sudah ada roster dan jadwal. Jadi sudah secara sistematis yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru. Yang kedelapan adalah program kepemimpinan. Program kepemimpinan yang pertama untuk siswa, itu ada OSIS, sehingga nanti siswa ini bisa memimpin memanajemen anggotanya. Seperti saya kepala sekolah, bagaimana saya memimpin Bapak dan Ibu guru, tenaga pendidik dan tenaga non kependidikan. Begitu juga dengan kegiatan perlombaan sekolah. Inilah yang akan saya lakukan di sekolah saya nantinya. Dan ini sudah berjalan, tetapi belum selesai semuanya. Oke, selanjutnya program unggulan sekolah. Ini cita-cita dari saya pribadi dengan cita-cita Bapak dan Ibu guru, begitu juga lingkungan masyarakat. Di sini program ini kami buat supaya siswa yang lulus dari SMP Negeri 1 Seatas Barita bisa diterima di SMA negeri, SMK negeri. Begitu juga untuk sekolah-sekolah unggulan. Jadi di sini meningkatkan kualitas lulusan. Salah satunya adalah menambah ekstrakurikuler. Membentuk karakter dan akhlak ini sudah pasti, mempersiapkan siswa untuk melanjut ke jenjang lebih tinggi. Oke, selanjutnya ini program saya Tapayas, siswa-siswi Tapanuli Utara peduli lingkungan dan sekolah. Di sini sudah terlihat. Tidak mungkin saya sampaikan satu persatu, saya jelaskan. Yang penting program ini merupakan program dari Kabupaten Tapanuli Utara. Ada tujuannya, ada 7. Ada 7 program ini, dan ini sangat baik sekali. Terima kasih kepada Bapak Bupati Tapanuli Utara yang membuat program ini dan saya mendukung. Yang berikutnya untuk program saya Tapa Maju yang kedua, yaitu adalah Tapanuli Utara Maretong Manjali Matorsa. Ini bahasa Batak Toba, tetapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah literasi dan numerasi. Ini yang dibuat ke bahasa Tobanya. Kenapa? Daerah ini adalah suku mayoritas Batak Toba, yaitu yang ada dengan kondisi muatan lokalnya. Jadi ada tujuan, ada 7 juga tujuannya. Begitu juga tujuan untuk Tapa Maju, yaitu untuk Maretong. Maretong ini numerasi. Itulah kita lakukan di sekolah kita masing-masing, Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah Manjaha. Tadi ada Maretong, Manjaha, Martorsa. Manjaha itu literasi juga. Ini sudah kita lakukan di sekolah kita. Kegiatan yang dilakukan di sekolah kita ada beberapa item. Salah satunya Manjaha literasi dilakukan di sekolah secara berkala dan terjadwal. Ini sudah ada. Mulai dari semua mata pelajaran, dan dilakukan 15 menit sebelum PBM juga dilakukan di sekolah. Yang berikutnya adalah yang ketiga, Martorsa. Ini berliterasi, bagaimana nanti si anak bisa menyampaikan bahasa dengan baik dan sempurna. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Batak Toba. Tujuannya juga bagus supaya si anak ini terdidik untuk tampil di depan dan dia bisa menjadi contoh ke depannya. Yang berikutnya ada prestasi, ada beberapa prestasi, masih 11 Bapak dan Ibu prestasi.
Keinginan saya nih Bapak Ibu guru di SMP 1 Sias Barita bahwa untuk peserta didik, ini peserta didik yang 11 kami akan mengkali duakan nantinya di tahun ini supaya event-event kegiatan itu bisa kita ikuti dan kami tetap membimbing murid kami. Untuk guru masih ada 3, memang mengikutinya tetapi belum ada peluang. Inilah prestasi didik dengan guru. Selanjutnya data capaian akademik siswa. Data capaian di sinilah Bapak Ibu yang akan kami lakukan untuk mendongkrak bagaimana caranya agar siswa kami ini bisa bersaing di kalangan sekolah yang lebih tinggi. Nilai rapot itu target 80, ini akan yang kami inginkan 90. Begitu juga kelulusan dan selanjutnya. Ini di bidang akademik, ini di bidang non akademik. Ada ekstra perlombaan, disiplin karakter, kepedulian lingkungan, prestasi seni dan budaya, dan nilai TKA kalau bisa kita coba menjadi nilai baik untuk keseluruhannya. Inilah data capaian. Apa sih masalah yang ada yang kami hadapi di sekolah dan apa solusinya? Ini ada 6 hasil belajar, penyebabnya apa, solusi yang kami lakukan di sini. Salah satu contoh adalah kurangnya motivasi belajar dan kesulitan memahami materi. Ini terjadi pada siswa. Solusinya adalah remedial bimbingan belajar pendampingan oleh guru. Bahkan juga setelah pulang sekolah kita panggil mereka tugas wali murid dan tugas daripada wali kelas. Ini salah satu contoh, ada kehadiran siswa, minat baca, kemampuan. Jadi ini penyebabnya, ini solusi yang kami lakukan tindak lanjuti dan sudah berjalan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah bagian B-nya evaluasi dan capaian kinerja sekolah. Nah, ini dari program. Tidak mungkin saya sampaikan satu persatu, tetapi untuk bidang akademik, non akademik, kinerja guru dan tenaga pendidikan, begitu juga manajemen dan pelayanan sekolah, ini capaiannya sudah ada tertera di sini. Ini kendala, pasti ada kendala, dan ini rencana tindak lanjut ke depan dan ini lagi berlanjut. Oke, selanjutnya yang ada di sekolah kita adalah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ada 2, adalah rencana kerja jangka menengah 4 tahun dan ada RKT, itu rencana kerja tahunan setiap tahunnya. Jadi di sini RKJM-nya untuk periode 2026 sampai 2029. Standar nasional saya ambil dari standar nasional ada 8. Ini kegiatan program kerja. Dan inilah indikator atau keberhasilan yang akan kami laksanakan di sekolah ini. Semoga ini bisa terjadi dan pasti akan terjadi dan kami akan memaksimalkan sehingga kami bisa melayani sekolah dengan baik dan sempurna. Selanjutnya adalah RKT. Ini tadi yang pertama, maaf, itu adalah program 4 tahun. Ini tahunan. Nah, itu per tahun. Di sini sudah ada bulan-bulan berjalan dan sudah saya buat sumbernya dari dana bos. Misalnya untuk yang salah satu aja 8 standar itu adalah SKL, yaitu kelulusan. Pembinaan prestasi akademik dan non akademik itu program, tujuannya apa? Untuk meningkatkan prestasi siswa. Waktu pelaksanaan Januari sampai Desember, salah satunya ada ekstrakurikuler, itu bersumber dari dana bos. Jadi ada 8 standar dia. Ini akan kami lakukan dan dalam proses sekarang karena belum sampai akhir tahun. Sekarang masih di bulan 6-nya. Oke, selanjutnya itulah yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Semoga ini bisa menjadi bahan saya, evaluasi saya, baik pimpinan saya. Sekian dan terima kasih. Horas.